Dalam hukum acara perdata, putusan baru bermakna ketika dilaksanakan. Eksekusi adalah tahap akhir yang menentukan daya paksa hukum. Di Indonesia, tahapan ini menunjukkan kelemahan struktural yang perlu dibenahi. Data Mahkamah Agung tahun 2024 menunjukkan kesenjangan antara permohonan dan pelaksanaan eksekusi. Sisa eksekusi tercatat sekitar 11.400 perkara dan hingga akhir tahun masih terdapat 4.866 putusan yang belum dieksekusi. Indikasinya jelas, fungsi eksekusi belum optimal. Secara normatif, eksekusi merujuk kepada HIR RBG dengan pembatasan Perma nomor 1 tahun 2000 atas gizling atau penyanderaan. Bentuk eksekusi meliputi pembayaran uang, eksekusi real, perintah melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, dan juga lelang. Praktiknya adalah berurutan, dimulai dengan adanya putusan yang ingkrah, permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri, adanya unmanning, lalu kemudian sita eksekusi, dan terakhir adalah lelang. Masalah terbagi ke dalam 3 dimensi. Masalah pertama adalah institusional. Fungsi eksekusi terkonsentrasi pada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini menciptakan konflik peran dan beban operasional diperparah oleh jumlah jurusita yang terbatas. Masalah yang kedua adalah prosedural, di mana regulasi minim mengatur mengenai tenggat waktu, lalu format dokumen juga tidak seragam, biaya tidak pasti, dan akses penelusuran aset sangat terbatas. Lalu masalah yang ketiga adalah faktor non-yuridis, di mana resistensi di lapangan serta koordinasi pengamanan yang tidak konsisten, dan biaya pengamanan kerap dibebankan kepada pemohon tanpa ada standar yang jelas. Pembelajaran komparatif memberikan opsi desain. Belanda misalnya, di mana eksekusi oleh profesi independen dengan tarif yang transparan dan rekam digital yang mumpuni. Lalu, bantuan polisi tidak dikenakan biaya kepada para pihak karena hal itu termasuk ke dalam pelayanan publik. Lalu ada juga Italia, di mana ada hakim eksekusi untuk mengendalikan proses. Lalu ada titel eksekusi dengan tenggat yang jelas, yakni minimal 10 hari dan daya keberlakuannya adalah 90 hari. Di Jerman sendiri, spesialisasi administrasi untuk eksekusi dibagi bagi unit yang menerima permohonan eksekusi dan juga bagi pihak yang melaksanakan eksekusi di lapangan. Selain itu, terdapat juga kewajiban untuk mendaftarkan aset dan apabila tidak, terdapat sanksi detensi. Di Jerman, di mana formulir standar dan juga registrasi elektronik dilakukan dengan cepat. Agenda reformasi diperlukan pada 3 lini. Lini yang pertama adalah berkenaan dengan regulasi, perlu memisahkan kewenangan mengadili dan mengeksekusi, tetapkan tenggat terhadap waktu yang jelas, normakan biaya eksekusi, dan nyatakan bantuan keamanan sebagai layanan publik tanpa ada beban tambahan kepada para pihak. Lalu kemudian agenda yang kedua adalah reformasi kelembagaan, di mana kita perlu untuk memikirkan membentuk satu unit eksekusi khusus di bawah Mahkamah Agung untuk standar yang jelas, koordinasi lintas lembaga, dan pemantauan kerja. Hadirkan juga eksekutor berlisensi dengan pendidikan formal, masa praktik, dan disiplin etik yang jelas. Dan reformasi yang ketiga adalah berkenaan dengan digitalisasi. Bangun register nasional eksekusi dari permohonan hingga lelang dengan metadata yang seragam. Integrasikan data kependudukan, pertanahan, dan keuangan melalui otorisasi yudisial serta tampilkan dashboard publik yang dapat diaudit. Kesimpulannya, efektivitas eksekusi bergantung pada norma yang tegas, arsitektur kelembagaan yang fungsional, dan data yang dapat diawasi. Reformasi adalah sebuah keharusan.